wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke penghujung surat Az-Zariyat, yaitu firman Allah Ta'ala, adzalika itu ya. Anak kantor kemarin. Anak kemarin. Situ ya. Ya, yaitu firman Allah Ta'ala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang mendatangi orang-orang sebelum mereka kecuali mereka berkata dia itu tukang sihir atau orang gila. Demikianlah, tidaklah datang seorang rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka kecuali mereka berkata dia itu tukang sihir atau orang gila. Nah, di sini Allah katakan tidaklah datang seorang rasul pun kepada orang-orang sebelum mereka. Mereka ini siapa? Kafir Quraisy maksudnya, ya, musyrikin Quraisy. Jadi setiap rasul datang kepada orang-orang sebelum kafir Quraisy, kecuali orang-orang sebelum kafir Quraisy itu berkata rasul ini tukang sihir atau orang gila. Nah, ini rasul saja dibilang tukang sihir atau orang gila, kadang dengan kata-kata yang tidak enak ya. Kalau rasul saja begitu, maka orang yang mengikuti rasul pun harus siap dibilang sesat. Tukang sihir, gila, sesat, radikalis, fundamentalis, teroris dan semacamnya. Ya, lalu Allah katakan atawasaubi, apakah mereka saling berwasiat dalam hal demikian? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka ini adalah kaum yang melampaui batas. Apakah mereka saling berwasiat? Artinya kok sama kafir dahulu, kafir sekarang dan kafir nanti, kok sama-sama mirip gitu loh. Dulu ketika Rasul diutus, mereka berkata ini tukang sihir atau orang gila. Lalu Rasul berikutnya, zaman berikutnya, ketika datang juga orang kafir berkata ini tukang sihir atau gila. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus, mereka pun begitu. Ini tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berwasiat, saling bersepakat? Nah, ini pertanyaan, tujuannya untuk mengingkari, meniadakan atau mengingkari. Balhum qaumun taghun, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas, yang menyebabkan mereka mengucapkan perkataan yang sama dan mirip di setiap zaman. Karena apa? Sikap melampaui batas ya. Karena kalau tidak melampaui batas, tentu tidak akan mengatakan ini tukang sihir atau gila. Kenapa? Kalau orang sudah menyatakan Rasul ini tukang sihir atau gila, ini sudah melampaui batas. Kenapa Bapak? Kira-kira apa? Kok bisa melampaui batas? Saya mau nanya, Rasul ini sosok yang jujur tidak? Sosok yang terpercaya tidak? Percaya kan? Nabi Muhammad saja sebelum menjadi Rasul punya gelar Al-Amin, orang yang percaya. Makanya ketika orang kafir Quraisy mengatakan tukang sihir, gila, pendusta, ini sudah melampaui batas. Karena kemarin-kemarin kamu menyatakan dia orang terpercaya, sekarang berubah, tiba-tiba menyatakan dia tukang sihir, gila, pendusta, ini kan aneh. Nah, tapi walaupun begitu uniknya, sebagian mereka walaupun menyatakan ini pendusta, ini tukang sihir, gila, tapi kalau mereka punya keperluan, mau pergi jauh, ini Muhammad nitip ya. Ini karena Rasul sosok yang amanah, baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Ya, makanya kan ketika Rasul dikepung, ketika itu kan kafir Quraisy sudah sepakat ingin membunuh Rasul. Nah, disitulah turun wahyu menyuruh beliau apa? Hijrah, ya kan? Nah, beliau hijrah, siap-siap hijrah bersama Abu Bakar. Dan ketika itu di rumah ada Ali, maka apa yang dilakukan Rasul? Rasul nyuruh Ali tidur di kasurnya, pakai burdahku,
Setelah itu Rasul nitip kepada Ali, ini Ali, ini titipan untuk si fulan, ini amanah dari fulan, tolong berikan. Artinya walaupun beliau sudah jadi Rasul, dicela, didusta, tapi orang Quraisy kalau lagi butuh apa-apa, nih saya nitip, masih mempercayai Rasul. Ini bentuk keanehan mereka. Di satu sisi nganggap beliau pendusta, tapi di sisi lain masih percaya. Ya. Makanya kalau ada orang sampai menyatakan Rasul ini adalah tukang sihir, gila, pendusta, ini sudah melampaui batas. Karena orang yang mereka tuduh adalah orang yang berakhlak sangat baik. Kalau kita Bapak dibilang tukang sihir, gila, dusta mungkin, karena kita banyak dosa kan. Tapi kalau Rasul, ini kan keterlaluan sekali kan. Ini sikap melampaui batas lah yang menyatukan mereka untuk menyatakan tadi, ya, kata Syekh ini, kata Imam Al-Mahalli. Fatawalla anhum, maka berpalinglah dari mereka. Fama anta bimalum, engkau bukanlah sosok yang tercela. Berpalinglah dari mereka, maksudnya jangan pedulikan mereka, jangan pedulikan celaan mereka, jangan pedulikan ejekan mereka. Engkau ini bukan sosok yang tercela. Kenapa? Li'annaka ballaghtahumur risalah, karena semuanya engkau sudah menyampaikan risalah kepada mereka, nggak tercela. Yang tercela itu kalau Rasul menyembunyikan, karena takut celaan manusia. Nah, seorang dai pun jangan karena takut celaan manusia dia menyembunyikan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit, tapi tentu saja dengan cara yang baik, hikmah. Kalau sudah hikmah tapi masih juga dicela, gimana? Ya sabar, ya, itulah resiko. Rasul kan hikmah, tidak menyampaikan dakwah. Sangat hikmah. Tapi walaupun begitu dibilang tukang sihir, pegila, pendusta, dan semacamnya. Lakob-lakob buruk ya, gelar-gelar buruk lainnya. Ya, berpaling dari mereka, jangan pedulikan mereka, engkau bukanlah sosok yang tercela. Lalu Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa disebutkan orang beriman? Kenapa bukan berilah peringatan? Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang kafir. Kenapa orang beriman? Bagi orang kafir tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat bagi mereka. Kalau orang beriman bermanfaat, orang kafir nggak bermanfaat. Setuju? Ya, kenapa disebutkan orang beriman? Kata para ulama, karena yang siap menerima peringatan adalah orang beriman, ya tidak? Iya, itu maksudnya. Bukan berarti orang kafir nggak bermanfaat. Kadang kita nasihat orang kafir, nasihatnya bermanfaat, ya tidak. Tapi yang paling siap menerima nasihat dan peringatan itu adalah orang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal, jadi berilah peringatan karena semuanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, di sini kan di sini sebutkan oleh Imam Al-Mahalli, tujuan penciptaan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Imam Al-Mahalli, wala yunafi dzalika adamu ibadatil kafirin. Yang demikian tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya orang-orang kafir tidak beribadah kepada Allah. Allah tadi tujuan menciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah. Tapi kenyataannya kok orang-orang kafir tidak beribadah. Ayat ini tidak menafikan itu. Maksudnya apa? Li'annal ghaya, kata Imam Al-Mahalli, la yalzamu wujudaha. Karena yang namanya tujuan tidak mesti harus terwujud. Nah contoh ini kata Imam Al-Mahalli, kama fi qaulika, sebagaimana ucapanmu baraitu hadzal qalam li aktuba bihi fa innaka qad la taktubu bihi. Aku apa kemarin tuh? Menajamkan. Meraut ya. Aku meraut pena ini atau pensil ini untuk digunakan untuk menulis, atau aku raut pensil ini untuk menulis. Nah gitu, aku raut pensil ini untuk menulis. Ini kan tujuannya untuk menulis. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau kadang tidak digunakan untuk menulis. Jadi aku meraut pena ini untuk menulis. Kenyataannya kadang engkau tidak gunakan. Nah ini maksudnya. Nah ini mungkin sempat kemarin terjemahan atau mungkin saya sampaikan ada yang bingung katanya, jadi gimana nih? Mungkin bahasa saya yang kurang pas sebenarnya.
Saya nyatakan kehendak Allah kadang tidak tercapai. Tercapai lah, kehendak Allah masa tidak tercapai? Ya mungkin yang bahasa pasnya Bapak-bapak, kehendak Allah kadang tidak terwujud. Artinya tergantung Allah, tergantung kehendak Allah. Allah menginginkan sesuatu, tapi terjadi atau tidak tergantung kehendak Allah. Atau ini kalau tafsir Imam Al-Mahalli terkait tafsir ayat ini yang benar Bapak. Kan di sini Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah. Artinya Allah menciptakan jin dan manusia. Allah hendak dengan menciptakan jin dan manusia, Allah hendak atau Allah ingin agar mereka beribadah. Nah, ini kita bahasnya dalam permasalahan akidah, termasuk bab irodat. Irodat itu kehendak. Allah menciptakan jin dan manusia. Allah berkehendak dengan menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Ini kehendak Allah kan? Nah, kehendak Allah itu ada dua. Ada irodat kauniyah, kehendak Allah yang ada dalam alam semesta. Sama kedua irodat syar'iyah, kehendak Allah yang dalam agama. Maksudnya apa? Irodat kauniyah, kehendak Allah yang terkait kauniyah, ini pasti terjadi walaupun tidak mesti disukai. Saya bacakan dulu nanti ya. Lalu sedangkan irodat syar'iyah ini kehendak Allah yang disukai tapi tidak mesti terjadi. Saya ulangi, irodat kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi tapi tidak mesti disukai. Sedangkan irodat syar'iyah, kehendak syar'i, ini kehendak Allah yang disukai tapi tidak mesti terjadi. Maksudnya apa? Saya beri contoh begini. Allah sebutkan dalam surat surat Al-An'am ayat 127. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Siapa yang Allah kehendaki sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Siapa yang Allah kehendaki sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Kehendak di sini maksudnya kehendak kauniyah. Maksudnya apa? Kalau Allah menghendaki hamba sesat, pasti dia akan merasa sesat, sempit. Artinya hidupnya tidak akan tenang. Kehendak di sini Allah, kalau Allah hendak menyesatkan seorang, Allah jadikan dadanya sempit. Kalau Allah hendak menyesatkan seseorang, nah pertanyaannya, apakah Allah mencintai kesesatan seorang? Tidak. Tidak kan? Tidak. Nah, artinya kehendak di sini kehendak kauniyah, irodat kauniyah. Allah pasti kehendak ini pasti terjadi, tapi belum tentu disukai. Ya, kalau mau lebih jelaskan lagi gini, kehendak kauniyah seperti ya, Abu Thalib mati dalam keadaan muslim atau kafir? Kafir kan? Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ini namanya irodat kauniyah. Pasti terjadi ketika Allah berkehendak dia kafir. Pasti terjadi. Dia mati dalam keadaan kafir. Tapi pertanyaannya, apakah itu dicintai? Tidak. Tidak kan? Nah, ini namanya irodat kauniyah. Sedangkan irodat syar'iyah, kehendak Allah yang dicintai, tapi belum tentu terjadi. Contohnya Allah katakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum dalam surat An-Nisa. Allah hendak menerima taubat kalian. Allah hendak menerima taubat kalian. Nah, maksud hendak di sini ini irodat syar'iyah. Artinya Allah suka. Allah suka menerima taubat kalian. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang taubat diterima taubatnya oleh Allah? Belum. Terima tidak? Tidak, tidak semua kan? Ya. Karena taubat kan ada syarat-syaratnya kan? Ada. Kalau ada orang taubat ketika nyawa udah sampai sini, terima tidak? Tidak. Tidak. Nah, tapi Allah suka kalau hambanya taubat, ya tidak? Iya. Tapi tidak semua taubat Diterima. diterima. Berarti ketika Allah katakan Allah hendak menerima taubat kalian, maksud hendak sini Allah suka. Allah suka diterimanya taubat hamba. Ini namanya irodat syar'iyah.
Irodat yang keinginan Allah yang disukai, tapi tidak mesti terwujud. Contohnya sebagai contoh misalkan apa contohnya? Allah menghendaki satu tapi tidak mesti terjadi. Nah, Allah mencintai Allah cinta kalau Abu Thalib mati dalam keadaan muslim. Iya tidak? Ya. Apakah Allah cinta kalau Abu Thalib mati dalam keadaan kafir? Allah suka cinta kalau dia mati dalam keadaan muslim kan? Tapi kehendak Allah ini terwujud tidak? Ya. Tidak mesti terwujud kan? Bahkan kenyataannya Abu Thalib mati kafir. Jadi irodat itu ada dua, Pak. Kalau kita pahami ini nggak bingung. Jadi ada kehendak Allah yang pasti terjadi dan itu tidak mesti disukai, dan ada kehendak Allah yang pasti disukai tapi itu tidak mesti terjadi. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini. Allah menyatakan dengan menciptakan langit, dengan menciptakan jin dan manusia, Allah hendak atau menghendaki mereka beribadah. Hendak di sini maksudnya apa? Apakah irodat kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Syar'iyah artinya Allah suka hambanya beribadah. Karena kalau maksudnya irodat kauniyah, Allah ingin hamba-hambanya beribadah padanya, jin dan manusia beribadah padanya, maka seharusnya seluruh jin dan manusia beribadah pada Allah. Iya tidak? Ya. Tapi kenyataannya apakah semuanya beribadah pada Allah? Tidak. Ini menunjukkan di sini Allah ini berkehendak. Kehendak di sini adalah irodat syar'iyah. Jadi mungkin agak rumit Bapak. Mungkin kalau mau lebih jelasnya memang harus sering baca mungkin ya, biar kita lebih jelas masalahnya. Ya mudah-mudahan ini kalaupun mungkin masih agak samar, ini mukadimah. Mungkin dengan sering baca kitab akidah, oh maksudnya jelas. Atau nanti kalau kita lewat ayat seperti ini, oh makin jelas. Bapak? Mungkin kalau pertama masih kurang jelas, nanti dengan diulang-ulang makin jelas ya. Yang jelas saya kasih kesimpulan, ada dua kehendak. Kehendak Allah yang kauniyah, kehendak Allah yang syar'iyah. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, tapi tidak mesti disukai. Sedangkan iradat syar'iyah, kehendak Allah yang pasti disukai, tapi tidak mesti terjadi. Nah, jin dan manusia beribadah pada Allah. Ini kan kehendak Allah, ya tidak? Jin dan manusia beribadah pada Allah. Ini kehendak syar'iyah, disukai Allah, tapi tidak mesti terjadi. Makanya kan kenyataannya kita saksikan ada manusia yang beribadah, ada yang tidak. Jelas Bapak ya? Mudah-mudahan ini mukadimah, nanti kedepannya diulang-ulang insyaallah nempel. Nah, ini maksud firman Allah Ta'ala tersebut. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia ini adalah tujuan yang agung, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk makan, minum, bersenang-senang, selesai. Jadi kita tidak seperti hewan yang diciptakan sudah begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Kita diciptakan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita, di antara untuk beribadah pada Allah. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku pun tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi ketika Allah sebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, bisa jadi timbul pikiran, oh mungkin Allah tuh butuh. Nah ini mungkin rezeki dari hambanya, makanya Allah ciptakan mereka supaya ibadah. Atau Allah tuh mungkin butuh makan, makanya diciptakan supaya. Nah Allah tolak anggapan seperti itu. Allah hapus anggapan seperti itu dengan menyatakan, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki sedikit pun, dan aku pun tidak menginginkan dari mereka agar memberi makan kepadaku. Di sini kata Imam Mahalli, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki li wali anfusim wa ghairihim, rezeki bagiku atau bagi mereka dan selain mereka. Jadi ketika Allah menciptakan jin dan manusia, nggak ada ingin istilahnya timbal balik. Beda dengan kita kan? Kita ketika membuat sesuatu, berbuat baik, kadang ada anggapan, ada keinginan. Nah, kalau Allah enggak, ya, tidak berharapkan itu. Allah tidak menghendaki rezeki dari sedikit pun makhluknya, dan tidak pula menghendaki agar mereka memberi makan kepadanya. Wala anfusahum wala ghairahum, baik mereka maupun selain mereka. Kenapa demikian? Kenapa Allah tidak menghendaki rezeki dari makhluknya? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh.
Jadi kalau sang pemberi rezeki berarti butuh rezeki tidak? Tidak lah. Orang yang rezeki di tangannya, langit dan di bumi kekuasaannya, masa minta kepada makhluknya? Mustahil kan? Ya. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhir kafir kepada Allah, tetap saja tidak tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Nah, ini. Dan kalau seandainya jin dan manusia seluruhnya dari awal sampai akhir nanti semuanya taat kepada Allah, enggak juga menambah kemuliaan Allah. Allah udah makin mulia. Mau manusia kafir atau tidak, Allah tetap mulia. Ya. Mau ini apa? Ada hambanya yang mengesahkan Allah atau syirik, Allah tetap mulia. Nah, begitu pula agama Allah, Bapak. Adanya ustadz atau tidak, sengaja saya ulang-ulang nih, tetap agama Allah akan Allah jaga. Dakwah ini akan Allah jaga. Mau ada ustadz ini atau tidak ada ustadz ini, nggak usah khawatir. Karena dakwah yang menjaga bukan ustadz, bukan dai, bukan buya, bukan ulama. Yang menjaga itu Allah. Maka saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, jangan bergantung pada figur. Saya lagi, dakwah al-sunnah bukan dakwah seperti kaum sufi yang bergantung pada figurnya. Figurnya nggak ada, hilang dakwahnya. Kalau kita nggak seperti itu, kita bukan bergantung pada figur. Artinya kalau figurnya nggak ada, tetap dakwah jalan terus. Ya, seandainya dakwah itu bergantung pada figur, tentu ketika Rasulullah meninggal, Islam hilang di muka bumi. Ya tidak? Iya. Seandainya dakwah itu bergantung pada figur sosok tertentu, ketika Rasulullah meninggal, hilanglah Islam. Tapi kenyataannya setelah Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Islam hilang, makin tersebar luas. Ya, jadi jangan tergantung pada figur ya. Dakwah itu di tangan Taimiyah. Beliau di penjara berkali-kali. Ketika di penjara beliau masih dakwah keluar, terus nulis surat. Tapi orang yang hasad masih benci. Sehingga akhirnya beliau pun dilarang ngirim surat dakwah dari penjara. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Ya beliau cuma ibadah aja. Sholat sampai akhir hayatnya beliau begitu. Dilarang dakwah. Sudah di penjara dilarang dakwah pula. Beliau cuma nulis kirim, gak boleh juga. Nah, orang kira dakwahnya habis nih dia. Ternyata siapa kira setelah beliau meninggal dakwahnya tersebar kemana-mana. Gak bisa dihentikan ya. Kalau memang dakwah itu al-haq, dakwah yang benar, bapak-bapak, kalau ada orang yang menghentikannya, itu sama seperti orang yang ingin menghentikan hujan turun dari langit. Kalau ada orang yang menghentikan dakwah yang benar, itu sama seperti orang yang ingin menghentikan hujan turun dari langit. Saya mau nanya, bisa tidak menghentikan hujan turun dari langit? Bisa. Misalkan datang sini bisa, ke sini, mana? Kalaupun seluruh makhluk di bumi berusaha untuk menghalangi hujan, tetap saja hujan akan turun. Begitu juga orang yang menghalang-halangi dakwah yang benar, menghentikan dakwah yang benar, sama seperti orang yang ingin menghentikan bayi lahir di muka bumi. Bisa tidak menghentikan bayi lahir di muka bumi? Bisa. Sampai Fir'aun saja ketika dulu ingin menghabisi semua bayi Bani Israel, bayi laki-laki, bisa? Tidak. Tetap aja kebobolan juga kan? Nabi Musa tetap lahir, bahkan menggulingkan Fir'aun. Ya tidak? Ya, itu menunjukkan dakwah itu akan Allah menangkan, akan Allah tolong ya. Kalau memang dakwah itu hak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang menjalankan dan orang yang menjalankan itu ikhlas, akan Allah tolong. Ya, walaupun ditolongnya bisa jadi di masa hidupnya, di akhir hidupnya, atau setelah kematiannya. Tahun 200 tahun. Hah? Tahun 200 tahun. 200 tahun lagi. Ya, kita lanjut Bapak. Jadi itu. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Namun Allah ketika melakukan demikian bukan karena mengharapkan rezeki, dan bukan pula karena mengharapkan hamba-hambanya itu memberi makan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh ya. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim. Sesungguhnya orang-orang zalim, mereka akan mendapatkan bagian seperti bagian teman-teman mereka. Karena itu jangan mereka menyegerakan minta siksa. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan bagian seperti bagian teman-teman mereka. Karena itu jangan mereka meminta disegerakan siksa. Ya, kita bahas ini. Sesungguhnya orang-orang zalim
Zalim ini artinya apa? Menganiaya diri ya. Di sini anfusahum, yaitu orang yang menganiaya diri mereka sendiri dengan cara apa? Bil kufur, dengan kekafiran, min ahli Makkah wa ghairihim, baik itu penduduk Mekah Atau yang lainnya. dan selainnya. Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan kekafiran, baik itu penduduk Mekah, Quraisy maupun selain mereka, mereka akan mendapatkan bagian. Maksudnya apa? Nasiban minal adab, bagian dari siksa. Mithla dhanubi ashabihim, seperti bagian teman-teman mereka, al-halikina qablahum, yaitu yang binasa sebelum mereka. Artinya orang-orang yang berbuat zalim dengan berbuat kafir, dia akan mendapatkan siksa seperti siksa yang sudah menimpa orang-orang sebelum mereka. Fala yasta'jilun, karena itu jangan mereka minta disegerakan. Kalau memang kau Rasul, apa Allah sebutin dalam surat Al-Anfal, in kana apa awitina bi'adzabin alim anzil alaina, awitina bi'adzabin alim. Apa? Ya Allah, kalau memang ini Rasul darimu, maka hujanilah kami dengan batu, atau berilah kami siksa yang pedih. Ini kan ada permintaan dari orang kafir Quraisy seperti itu. Ini Allah sebutkan sini, wa il qalu, ingatlah ketika mereka berkata, ini kafir Quraisy, Allahumma in kana hadza huwal haq, kalau memang yang dibaca Muhammad ini benar, itu wahyumu, firmanmu, perkataanmu, kalau memang yang diucapkan Muhammad ini benar dari dirimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, kalau memang ini benar darimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami siksa yang pedih. Ini orang kafir menantang Allah, minta disegerakan. Maka Allah di sini memberikan peringatan kepada orang kafir, sesungguhnya orang-orang zalim itu, kafir Quraisy dan semacamnya, mereka juga akan mendapatkan bagian siksa seperti siksa yang sudah menimpa teman-teman mereka sebelum mereka. Maka jangan sampai mereka minta disegerakan. Karena kalau sudah disegerakan, apa jadinya? Habis. Habis mereka ya. Ya. Fala yasta'jilun, kata Imam Al-Mahalli di sini, bil adzab in akhartum ila yaumil qiyamah. Jangan mereka minta disegerakan turunnya azab jika aku akhirkan azab tersebut sampai hari kiamat. Kalau Allah akhirkan mereka, misalkan Allah nggak siksa sekarang nih, nanti Allah akan memberikan siksa di hari kiamat. Jangan minta segera. Bahkan kalau mereka disiksa di hari kiamat, siksanya lebih pedih kan? Makanya Allah katakan fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang kafir di hari yang telah diancamkan kepada mereka. Celakalah orang-orang kafir. Di sini wail. Wail ini artinya syiddatu adzab, siksa yang sangat keras. Wail sebenarnya ada dua maknanya. Bisa celaka, siksa, atau lembah di neraka. Celakalah orang-orang kafir itu, atau lembah di neraka bagi orang-orang kafir itu di hari yang sudah diancamkan kepada mereka. Hari apa itu? Yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Ya, dengan ini kita selesai dari surat At-Tur. Nah, dari beberapa ayat ini, Ad-Dariyat, maaf, ingatnya At-Tur. Dari Ad-Dariyat. Nah, dari ayat ini, beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, di antara sunnatullah, termasuk sunnatullah, keputusan Allah, siapa yang membawa kebenaran pasti akan ditentang. Ini tentang. Iya kan? Sama seperti Rasul kan, ditentang dan diejek. Sudah sunnatullah, siapa yang membawa kebenaran pasti akan ditentang dan diejek. Ya seperti Rasul. Mereka dikatakan apa oleh kaum mereka? Gila, tukang sihir atau gila. Maka bapak-bapak, ini sunnatullah ya. Ini keputusan Allah di setiap masa. Kalau orang dakwah membawa kebenaran pasti ditentang. Gak ada dakwah itu tanpa tantangan. Kalau memang ada tanpa tantangan, ya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dakwahnya dipertanyakan. Ya bisa jadi dakwahnya mutalawin, berwarna-warni, bunglon, menyesuaikan. Kalau kesini saya sesuai kesini, kalau kesini kesini.
Jadi bermuka 7. Cari aman. Bukan bermuka 2 lagi, bermuka 7. Nanti ke sini mukanya berubah, nanti sini berubah. Nah, itu bukan ciri seorang Ahlus sunnah. Ahlus Sunnah ya. Bahkan saya baca perkataan Syekh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan tidak sepantasnya seorang muslim itu, mukmin itu menjadi seorang penjilat. Cari muka terus ini menjilat sini menjilat sini, enggak ada. Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Kita contohnya terkait penguasa, menghadapi penguasa, sikap Ahlus Sunnah jelas. Kita taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin dalam hal kebaikan. Kalau mereka menyuruh perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, kita taat. Kalau bermaksud tidak kita taat, tapi kita tidak memberontak, tapi tidak juga menjilat. Jadi banyak ada orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah Salafiyun sebagai penjilat penguasa. Iya. Ini tuduhan batil. Ya. Kita menyuruh rakyat untuk taat, tapi tidak menyuruh rakyat untuk menjilat. Bisa dibedakan Bapak, taat dengan menjilat. Kalau menjilat artinya apa? Penguasa mengucapkan kata-kata mungkar. Oh iya Pak, ya. Istilahnya apa? Asal Bapak senang. Ada kan istilah gitu ya? Asal Bapak senang. Mau diapakan apa saja yang diucapkan penguasa? Iya Pak, iya Pak. Nah, seperti itu kita. Tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan sebaik-baik jihad yaitu kalimatul haq inda sultanin jahil. Berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini sebaik-baik jihad. Karena resikonya apa? Pasti dibunuh. Dibunuh kan. Kita datang kan. Ini nasihat ini di hadapan penguasa, bukan di belakang penguasa. Oh, no. Atau di jalan-jalan. Nah, seperti itu. Datangi penguasa, nasihati 4 mata. Nah, inilah metode menasihati penguasa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Langsung datangi, memberikan nasihat. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak sudah selesai tugas. Di hadapan Allah itu sudah cukup. Ya, itu pertama Bapak. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari dari ayat ini surat Adz-Dzariyat, yang menyebabkan orang-orang kafir mencela dan mengejek Rasul adalah sikap melampaui batas pada diri mereka. Sebagaimana Imam Al-Mahalli menyatakan bahwasanya yang menyebabkan mereka mengucapkan tadi sihir orang gila, ini adalah sikap melampaui batas mereka. Ya, orang kalau sudah melampaui batas, kata-katanya tidak terkontrol, Bapak ya. Maka Ahlus Sunnah harus bisa mengontrol lisan kita, baik ketika senang maupun dalam keadaan terjepit. Ya, kalau kita senang mungkin wajar, tapi dalam keadaan terjepit, lihatlah. Kita kalau ingin menguji, melihat kesabaran seorang bukan di saat senang. Kalau saat senang, insya Allah semuanya soleh. Tapi lihatlah ketika dalam keadaan terjepit, kena musibah. Lihat apa yang dia lakukan, apa yang terucap dari mulutnya. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin tahu watak seseorang, lihatlah ketika safar. Baru nampak perilaku seorang ketika safar. Kalau ketika di tempat, kelihatannya soleh. Nah, ketika safar kelihatan lah. Allah tampakkan watak asli seorang, manakah orang yang egois, mana yang nampak ketika safar. Ya. Makanya kan ada seorang memuji orang lain di dekat Umar. Kata Umar, apakah kamu ini bertetangga dengan dia? Tidak. Enggak. Terus apakah kamu ini pernah safar bersama dia? Tidak. Terus bagaimana kamu bisa tahu dia baik? Jadi orang ini memuji orang lain, ditanya oleh Umar, kok kamu bisa tahu dia baik? Apa kamu pernah bertetangga dengan dia? Nah, kalau tetangga kan tahu kan perilaku tetangganya kan, ini baik atau tidak, tahu kan? Nah, kalau memang tidak pernah bertetangga dengan dia, maka pernahkah kamu pergi perjalanan jauh bersama dia, safar bersama dia? Maka kata orang itu tidak. Maka kata Umar, kalau memang kamu tidak pernah bertetangga dengan dia dan tidak pernah safar dengan dia, tahu dari mana dia baik? Jelas Bapak ya? Ya, itu faedah keberapa tadi? Kedua ya. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, anjuran dan perintah untuk memberi peringatan dan nasihat. Karena nasihat dan peringatan itu akan bermanfaat. Bermanfaatnya baik bagi orang yang disampaikan maupun orang yang menyampaikan. Ini manfaat dari nasihat. Bisa jadi kita memberikan nasihat kepada seorang, peringatan, orang ini ngambil nasihat kita. Dia mendengarkan nasihat kita lalu dia praktekkan. Berarti bermanfaat, ya tidak? Ya. Tapi bisa jadi kita ngasih nasihat dia nggak dengar, ternyata kitanya bermanfaat.
Ini termasuk obat yang mujarab ya. Jadi kalau kita ingin mengobati hati kita, diantaranya kasih nasihat. Kadang nasihat itu mungkin nggak bermanfaat bagi orang dinasihati, tapi bermanfaat bagi kita. Oh, saya tadi udah ngasih tahu orang ini untuk sabar, nanti saya harus sabar. Nah, berusaha untuk sabar. Tadi saya nasihati dia supaya jangan ujub, jangan bangga. Nanti saya pun jangan bangga. Tadi saya nasihati dia untuk tawadhu, rendah hati. Oh, berarti saya pun harus. Nah ini bagusnya begitu. Manfaat dari nasihat seperti itu, Bapak ya. Nah ini faedah ketiga. Lalu faedah keempat, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah pada Allah. Maka hendaknya kita menjalankan tujuan Allah ini ya, tujuan Allah ini, dan kita praktekkan serta kita dakwahkan ya, dakwah tauhid intinya ya. Karena kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kata Syekh maksudnya agar mengesahkanku. Ya inilah tauhidlah tujuan penciptaan jin dan manusia. Ya kalau memang ini tujuan hidup kita, hendaknya kita jadikan ini sebagai bahan dakwah kita. Ya, dakwah tauhid. Ini dakwah yang paling mulia, dakwah yang paling luhur, melebihi dakwah-dakwah lain. Cuma Bapak-bapak, ketika kita katakan kita harus mendahulukan dakwah tauhid, bukan berarti dakwah lainnya diabaikan. Ahlussunnah semuanya dalam masalah akhlak, tauhid, akidah, terus ibadah dan semacamnya. Tapi yang paling diutamakan adalah tauhid. Nah, inilah yang membedakan Ahlussunnah dengan ahli bidah. Bedakan. Ya, kalau ahli bidah nggak seperti itu. Fokus mereka kadang ada yang cuma politik, ada yang cuma ngajak orang ke masjid kah, ada yang mengajak orang untuk misalkan untuk berzikir kah, ada yang mengajak orang misalkan untuk apa, mungkin berakhlak baik sesama manusia, begitu aja. Ya, sedang Ahlussunnah ini didahulukan karena hak Allah lebih besar daripada hak hamba. Ya. Ini faedah keberapa itu? Ketiga tadi. Empat ya. Empat lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari surat Az-Zariyat ini, Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki, tidak membutuhkan sedikit pun apa? Rezeki dari hambanya. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketahuilah bukan karena Allah butuh kepada hambanya, akan tapi ini semata-mata untuk kemaslahatan hambanya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, siksaan yang menimpa umat dulu akan menimpa orang zaman sekarang yang memiliki sifat yang sama dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalau orang zaman sekarang seperti umat terdahulu berbuat zalim, berbuat kufur, maka ini pun akan menimpa orang zalim, orang kufur di zaman sekarang. Lalu faedah berikutnya yang terakhir, siksa yang paling berat yang akan menimpa orang-orang kafir, yaitu siksa di hari kiamat. Maka Allah katakan fawail syiddatul adzab, siksa yang berat. Maka celakalah orang-orang kafir di hari yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat, yaitu di neraka. Ya, dengan ini kita selesai dari surat Az-Zariyat. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita masuk surat At-Tur. Itu saja Bapak-bapak. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Bapak-bapak? Ya. Mengenai sholat ini Pak Ustaz, zuhur dengan asar kebacaannya disirkan walaupun imam walaupun imam kan. Bagaimana kalau kita masbuk padahal imam sudah ruku, kan kita dapat baca Al-Fatihah, asar dapat kita satu rakaat Pak Ustaz. Dapat. Dapat. Kalau selama ruku, mayoritas ulama, jumhur ulama dapat. Sebab saya dengar di Dr. Amilas Ahmad Sekina di MTA bilangnya tidak dapat satu rakaat. Nah, itu saya tanyakan di sini kan. Oh, itu madzhab Dhahiri. Madzhab Dhahiri. Iya. Madzhab Dhahiri, Daud Al-Dhahiri, Ibnu Hazm berpendapat kalau ruku kita dapat imam ruku lalu kita ruku nggak dianggap satu rakaat. Ya, tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah iya. Tapi mayoritas ulama berpendapat dapat berdasarkan hadis yang sudah kita bahas dalam Minhajul Talibin ya. Jadi kalau imam ini siapa yang datang dalam keadaan imam ruku, maka dia dapat satu rakaat. Hadisnya sudah kita bahas. Jadi itu yang sahih pendapat mayoritas ulama. Jadi tidak perlu dia nambah lagi. Nggak perlu. Nggak perlu.
Mana? Berarti kalau sudah ada lihat masuk atur Bapak ya. Ya, saya. Kita masuk juz 27 berarti ya. Atur sampai surat Ar-Rahman sampai Al-Waqiah berarti. Iya ya. Mudah-mudahan selesai lah. Nanti kita sampai 30 juz.